Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan, jemaat Bali Praise and Community Church. Apa kabarnya? Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita akan persiapkan segala keberadaan kita. Kita mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Mari kita bersatu dulu sebentar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih. Oh, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau melakukan ibadah. Kami persembahan korban syukur kami melalui pujian dan penyembahan. Kiranya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mau pagi ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan semua tentang Tuhan. Kau yang memimpin, menyertai kami dari awal, tengah hingga akhirnya. Hanya Yesus Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Mengurapi, memberkati setiap kami yang melayani pun maupun jemaat Tuhan yang dilayani. Memberkati buat jemaat Tuhan yang mungkin dalam masa perjalanan. Tuhan sertai mereka, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kuasa darah Yesus ibadah kami pagi hari ini Bapa. Dan nama Tuhan dipermuliakan, berkat Tuhan tercurah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita angkat pujian bagi Dia. Ketika Tuhan bertanya kepada jemaat BPCC, apa yang akan Bapak Ibu berikan buat Tuhan? Bapak Ibu bisa jawab dalam hati, inilah aku Tuhan, hidupku, hatiku hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. Oh, with all my heart, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah. This is my desire. We worship you, Lord, to honor you. Oh, with all my heart, I worship you, Lord, worship you. Hallelujah.
bersama-sama kita mau bangkit berdiri sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Every moment I'm away, Lord have your way in me. Inilah rinduku kepadamu ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, seluruh hatiku menyembahmu. Di dalam hadirat Tuhan, mari sembah Tuhan kita. Amin. Jiwaku memujimu. Amin. Ku menyembahmu. Katakan ya Allahku. Mari bersama sembahlah Dia. Berikan hatiku dan jiwaku. Persembahkan kepada Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan Tuhan, nyatakan kasih. Ku berikan hatiku. Haleluya. Yesus, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan. Yesus, mari umat Tuhan katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari umat Tuhan, berikan hatimu, semuanya bagimu. Di dalam Yesus. Oh, haleluya. Ku berikan hatiku. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Mari kami persembahkan segenap hati kami Tuhan. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, yes. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Di dalam hidupku, di
aku kasihi, kata Tuhan. Engkau umat yang aku pilih, kata Tuhan. Umat pilihan Allah. Berikan terbaik buat Tuhan kita. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, yang Tuhan lihat hanya hati kita, hidup kita. Mari Bapak Ibu, inilah waktunya kita berikan yang terbaik, segenap hati kita, hidup kita. Semuanya hanya untuk Tuhan, semua. Akan tiba waktunya kita tinggalkan rumah kita, kekasih kita, keluarga kita. Kita akan kembali ke rumah Bapa. Yesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Jesus, we give you praise, we give you glory, we give you honor. Oh, hallelujah. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Jesus, Lord, have your way in me. Yeah. Lord, have your way in me. Segala kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus, haleluya. Diberkatilah setiap kita yang memberikan hati hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan kiri kanan saudara, boleh berjabatan tangan, katakan berikan terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Yes. Bapak Ibu silakan duduk kembali, dipersilakan duduk kembali. Lebih dalam ku menyembah Tuhan, lebih lagi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, silakan. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, haleluya.
setiamu. We give you praise. Datang sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa lukiskan kau Tuhan. Tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Yes, Yesus, mari tinggikan namanya. Yesus, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Yesus Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam lagi. Lebih ku menyembah, di dalam roh dan katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam ku menyembah. Mari angkat kedua tangan kita. Dan kebenaran selama. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan. Yes. Jangan ada perselisihan. Jangan ada permusuhan. Katakan, jangan ada perselisihan. Jangan ada permusuhan. Mari jabat tangan kiri kanan saudara. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita bersatu, kita rukun, Tuhan perintahkan apa? Tuhan perintahkan apa? Berkat-berkat. Wah, belum kompak. Kalau kita bersatu, Tuhan perintahkan apa? Berkat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion, sebab kesal
Mari kita bersatu hati, bersekutu. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh, sungguh alangkah baiknya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, mengalir ke bukit Sion. Sebab mari berkati, berkati. Anugerah hidup selama-lamanya. Minyak di kepala Harun seperti bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Oh, berkati Bapak Ibu, saling memberkati. Haleluya. Hidup selama seperti minyak, seperti minyak di kepala Harun yang kejang dan jubahnya turun di bukit Hermon. Sebab Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Anugerah hidup selama-lam serta memberikan anugerah, serta berikan anugerah hidup selama-lamanya. Oh, haleluya. Penuh sukacita, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih ada wajah-wajah yang cemberut pagi hari ini. Kalau masih dicolek, cubit aja, ya. Berkat Tuhan dicurahkan kepada wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, ya Bapak Ibu. Yang mau bersehati, mau bersekutu, nggak mau bermusuhan, boleh lambaikan tangan. Saya mau banyak teman, mau banyak mengasihi saudara-saudara. Tidak mau membenci, tidak mau melukai. Yang tidak mau melukai boleh angkat tangan. Yang tidak mau melukai. Yang mau diberkati angkat tangan. Oh, haleluya. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Lebih lagi memuji Tuhan. Yeay. Lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Come on. Tuhan Yesus baik. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Let's go. Dari hari ke hari tak pernah terkata, berkat-Mu turun atas hidupku. Bersama-sama. Yeay. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tidak pernah habis. Segala penjayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Jemaat BPJC yang dikasih Tuhan, come on, lebih lagi puji namanya. Haleluya. Dari hari ke hari, yes, berkat-Mu turun atas. Katakan dengan iman, berkat Tuhan tiada pernah tertunda, kesetiaan
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita gentarkan surgawi kerajaan Bapa yang begitu luar biasa. Suasana surgawi kita rasakan pagi hari ini. Bapak Ibu yang sakit sembuh percaya. Yang punya masa beban berat, ada kemudahan, ada jalan keluar. Amin, 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 amin. Hambanya udah siap sedia. Satu hal, Bapak Ibu kita kembali duduk ya, duduk kembali. Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Kenapa? Saya membagikan berkat karena saya melihat YouTube 3 hari yang lalu. Mungkin Kak Maida tahu ya, Kak Julius. Gereja di Bandung, jemaatnya udah penuh, nggak punya tempat ibadah. Mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan ini udah nggak cukup Tuhan. Itu iman saya, karena saya diberikan kepercayaan untuk memimpin panitia pembangunan. Saya bilang, Tuhan, kenapa jemaat di Bandung bisa Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Saya percaya jemaat kita pun BPCC pasti berikan jalan keluar, pertolongan Tuhan. Dan ketika jemaat di sana bersehati sepakat doa, Tuhan kirimkan orang yang mengasihi Tuhan. Dan janji iman terkumpullah 500 miliar. Bapak Ibu boleh lihat nanti di YouTube-nya kesaksian Bapak Rubin Adi. Ini nggak bohong, ini nyata. GBI Bandung. Betel, kalau nggak salah Betel ya. GBI Betel Bandung Pak Rubin Adi. Ya, dia ketua sekarang Gereja Betel Indonesia. Tuhan kasih berkat luar biasa. Berapa bidang tanah ribuan meter. Kalau nggak salah sekarang Tuhan sudah kirimkan berkatnya, dibangunlah gereja. 3.000 jemaat bisa beribadah di sana. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nggak ada yang mustahil. Tuhan pasti menolong setiap kita. Karena dia Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tuhan mau kita sepakat dulu, sehati dulu. Jangan sampai kita ada saling melukai, jangan sampai kita ada saling, harus ada pengampunan, harus ada kasih. Tidak ada lagi kebencian di antara kita. Ya, tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi kebencian, kebohongan. Nggak ada. Yang ada apa? Saling memberkati. Bapak Ibu mau kita saling memberkati? Amin. Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Bapa Kau setia. Oh, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikannya. Lah jiwaku aman bersamamu. Haleluya.
kasih Tuhan. Sama-sama kita kembali bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak berdiam diri. Oh, sama-sama katakan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan, Engkau menyediakan yang kami butuhkan Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, Kau tunjukkan Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih. saya serahkan kepada hamba-Nya. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau yang setia Tuhan, katakan Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Segala kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang terangkat kepadamu. Kami mau bersekutu, Haleluya. kami mau bersepakat sama-sama Tuhan, Amin. mau menerima berkat daripadamu, Amin. berkat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Berkati setiap kami Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Amin. Karena itulah janji Tuhan. Kami pulang dengan pemahaman yang baru. Kami pulang dengan semangat yang baru. Bahkan kami berdoa Tuhan, setiap kami ada sukacita yang melimpah. Hamba-Mu yang terbatas, hamba berdoa kiranya Roh Kudus menolong setiap kami Tuhan, untuk dimampukan kami memahami maksud dan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam satu nama Tuhan kami yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat mengucap syukur saya boleh diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman kepada Bapak Ibu pada hari ini. Ini saya mau bicara dari hati ke hati saja, ya. Kita kan sudah kenal lama, bukan orang baru kan. Ya. Bapak Ibu ada di tempat ini nih, maksud dan tujuannya apa? Gitu ya. Sebetulnya karena saking seringnya kita ini pertemuan ibadah datang, akhirnya terlewatkan sebuah perenungan. Saya sih duduk di tempat ini untuk apa? Gitu ya. Saya ini mau duduk di sini seperti apa sih sebenarnya kondisi saya?
Ya, saya mau ingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu ada di tempat ini bukan karena pingin dilihat orang, karena memang dapat tugas. Oh, saya kebetulan sebenarnya saya sibuk Pak, tapi karena saya dapat tugas asar, saya mau tidak mau harus datang. Atau karena saya dapat tugas yang lain, pelayanan di mimbar ini harusnya ada yang lebih penting, tapi karena saya dapat tugas, saya memilih ke sini. Pernah enggak tersirat dalam pikiran kita seperti itu? Kalau hari ini saya mengajak kita semua, mari kita pikirkan itu. Oh iya ya, saya ada di tempat ini, sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Setiap kita ya adalah bagian daripada tubuh Kristus. Tadi sudah disampaikan kesaksian dari Pastor Erik bahwa kalau kita punya kesatuan, maka apa saja Tuhan akan memberkati kita. Amin ya. Jadi sebetulnya kita sedang membangun diri kita sendiri, kita ada di tempat ini supaya kita tumbuh dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ya, jadi ini pendahuluan saya mau menyampaikan tolong nanti dibuka di Ibrani 10 ayat 25 supaya kita sama-sama refresh lagi, ingat lagi. Oh, saya sini bukan sekedar duduk-duduk saja. Saya di sini bukan sekedar sungkan sama gembala atau sama pengurus atau teman baik saya, tetapi sesungguhnya saya mengerti dan paham Tuhan yang tarik saya ada duduk di tempat ini. Supaya apa? Mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Ya, Ibrani 10:25 coba. Ya ini ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapilah marilah kita saling semakin giat melakukan. Ya, salah satunya ini. Kita pernah mengalami bagaimana kita pandemi ya. Hampir 2 tahun kita tidak beribadah pertemuan seperti ini. Ini ada cerita lucu. Kan kita dulu coba ibadah online. Jadi pas buka ya online begini masuk dalam pujian. Jadi anak-anak saya itu memang sudah ready siap waktu dulu 2 tahun yang lalu. Ayo Pak ibadah kan hari Minggu. Sudah mulai gitu. Masuk puji-pujian. Anak saya bilang, cari yang JPCC saja Pak. Nah itulah hal-hal seperti itu akhirnya menjadi perenungan. Iya ya, kalau sampai sekarang Bapak Ibu mendapatkan ada orang, kenapa tidak ke gereja? Oh saya online aja Pak. Itu perlu dicurigai. Jangan-jangan dia nonton sambil makan kacang. Jangan-jangan dia nonton sambil mondar-mandir masa. Ini makanya firman Tuhan ini jelas. Kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Salah satunya ibadah minggu seperti ini. Supaya apa? Ada saling mengasihi. Say hello aja ya, kita ketemu teman, hai apa kabar? Itu sesuatu yang membanggakan, membahagiakan, menceriakan. Ya. Bapak Ibu kan kita dilatih, diajar kalau ketemu orang di sini, terutama di gereja, jadilah malaikat. Ya, jangan kalah sama orang di sekuler sana. Kalau kita datang begitu saya dihormati sekali. Ya, mari Pak, apa yang bisa kami bantu? Ya di gereja ini juga kita harus melakukan itu juga sebagai bentuk di mana kita mau bertumbuh supaya kita melayani, mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Karena itu bukan sekedar nasihat saja, harus giat. Giat melakukannya, jangan malas-malasan. Ya. Harus giat. Hari-hari ini kita ada banyak sekali yang bisa kita lihat dari sosmed, sosial media. Ada yang banyak sekali yang bisa membuat kita ini tidak giat. Ya kita nonton bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Ya. Kadang kita nonton sampai lupa kita jam tidur. Itu juga sesuatu yang menghambat kita untuk giat datang datang beribadah. Ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Nih perhatikan baik. Pak Pendeta memang selalu begitu. Isi Alkitab waktu sekolah minggu saya juga begini. Masih katanya waktu dekat waktunya Tuhan. Ya tulisannya seperti ini. Menjelang waktu Tuhan yang dekat. Sampai sekarang saya sudah berkhotbah di sini. Sampai sekarang saya sudah tua begini. Masih begitu juga. Apa artinya ini Pak? Artinya kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya, kemarin kita sudah lewati. Hari ini Bapak Ibu harus jalani dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan harus taruh dalam diri kita masing-masing. Ya, besok masa depan Bapak Ibu. Ya, apakah kita sampai ke masa depan besok? Belum tentu kan? Ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini. Waktu Tuhan yang dekat. Artinya beberapa minggu kemarin kita juga kehilangan saudara terkasih dipanggil pulang Tuhan. Itu pun sangat mendadak. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan dipanggil. Kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Ya. Jadi paham, mengerti kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, ada yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Bapak Ibu. Ya, amin. Baik. Kita masuk di tema gereja kita di bulan ini. Bertumbuh dewasa. Bapak Ibu perlu mengerti, bertumbuh dewasa yang dimaksud di sini adalah bukan usia ya. Bukan usia. Yang dimaksudkan bertumbuh dewasa di dalam Kristus adalah rohani Bapak Ibu. Nah, makanya dalam perenungan saya itu saya merenung sangat dalam sekali. Saya bilang begini, wah, kalau kita melihat pertumbuhan dewasa secara rohani, dimensi rohani, maka ini adalah bagian daripada ruang gelap. Ya? Karena itu dimensinya beda, dimensi rohani. Yang mengerjakannya siapa? Kita pribadi. Yang tahu siapa? Hanya Tuhan. Ya, tugas gereja yang mengarahkan, mengajarkan firman Tuhan. Tetapi yang mengerjakannya adalah pribadi kita. Makanya saya bilang, bertumbuh dewasa secara rohani atau dalam dimensi rohani, itu adalah ruang gelap yang Bapak Ibu saja yang mengerti dan paham. Saya boleh berusia tua. Apakah respon saya bisa sama dengan usia saya? Kan belum tentu. Ada banyak hal, ada banyak cerita kita dengar di mana-mana. Bahkan seorang pengkhotbah di sini pun kadangkala dia bisa jatuh. Tidak dewasa. Artinya ini bicara tentang rohani saudara dan saya. Ya. Pertumbuhan rohani kita ini itulah yang paling dominan, yang paling kita kerjakan, yang paling kita kejar hari ini. Supaya apa? Seperti Tuhan Yesus, ya, dari usia 12, setelah dia datang di Bait Allah, setelah itu dia bersama ibunya, Tuhan Yesus bertumbuh, sehat, jasmani dan rohani. Jadi Bapak Ibu, bertumbuh dewasa dalam rohaninya juga harus sehat. Sehat rohani. Ya. Next, coba lihat. Ini dalam perenungan saya, ya. Saya membayangkan seorang profesor, seorang profesional, seorang yang dewasa, seorang yang intelektual, seorang yang pintar, canggih dan lain sebagainya. Apakah kalau kita melihat fisik seseorang sama kita melihat pertumbuhan kerohaniannya? Tidak mungkin. Karena setiap orang, apalagi orang Kristen, saudara dan saya, punya potensi untuk menjadi orang yang munafik. Amin dah? Ya, kita bisa menipu orang lain, bisa pun menipu diri kita sendiri. Ya, sekalipun kita usianya sudah tua, tetapi sikap kita, cara kita menyikapi, merespon segala persoalan, bisa jadi kita seperti anak kecil, belum bertumbuh secara rohani. Ya, jadi saya minta
supaya kita paham, mengerti betul bahwa bicara tentang kedewasaan rohani itu bukan bicara angka usia kita. Ya. Sekalipun kita sudah usia dewasa seperti ini, sekali-sekali mau ditegur sama usia yang muda, ya tidak masalah. Kita respon saja yang benar. Kadang-kadang juga Tuhan memakai setiap orang. Ada satu hal begini. Kadang ada orang yang sangat fanatik dengan hamba-hamba Tuhan, orang-orang terkenal. Kalau bukan dia, saya tidak akan datang. Kalau bukan dia yang doakan, saya tidak mau. Sebetulnya kalau kita secara merenungkannya secara dewasa rohani, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Ya. Jadi karena kita sudah membatasi cara kerja Tuhan dengan cara pemikiran kita, maka berkat Tuhan lewat. Yang kita biasa sebut waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Harusnya yang khotbah, ibu-ibu itu, ibu sederhana, kesaksiannya luar biasa, minta didoakan. Dia lagi, bukan dia yang saya mau yang hebat yang ini. Tuhan mau pakai yang ini, kamu milih yang ini. Udah lewat, berkatnya lewat, waktu Tuhan lewat, kairos Tuhan lewat. Tidak bisa diulang lagi. Ya, jadi mari kita refleksikan di dalam pertumbuhan, dalam pribadi kita ini masing-masing. Bagaimana sih sekarang kondisi dewasa rohani saya? Gimana sih? Sudah seperti apa? Ya karena ini tadi saya bilang, ini ruang gelap. Ruang di mana kita bisa munafik ria. Ruang di mana kita ya penampilan oke sih gitu. Begitu sudah sampai di luar, apakah seperti itu? Ya gitu ya. Kok jadi Syahrini? Ya, coba next. Nah ini pun bayangan saya. Ya Bapak Ibu ya, waktu saya merenungkan itu saya membayangkan kondisi saya. Saya itu di level mana? Karena dia bukan bekerja seperti begini lurus. Karena pertumbuhan iman rohani kita, pertumbuhan kedewasaan rohani kita itu tidak ada lulusnya selama kita masih hidup. Makanya saya membayangkan dalam kondisi ini, dalam diri saya. Bisa jadi pada saat saya mendapatkan berkat yang besar, wow, saya akan menjadi dalam seminggu ini menjadi orang yang paling rohani. Grafik saya naik. Tapi begitu saya mendapatkan masalah, apakah saya mampu? Atau jangan-jangan saya malah terjun bebas? Waduh Tuhan, sudah umur sekian saya, sudah umur 50 sekian. Saya di sini di JKIBPC sudah mau 20 tahun. Tapi kok gini saya dikerjain? Lari terjun bebas. Ada tidak seperti itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Makanya tadi saya bilang di pendahuluan kita, kalau kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, interaksi kita itu tidak ada lagi. Maka orang akan berpikir semaunya dia. Tapi kalau kita lakukan pertemuan ibadah seperti ini, kita dibatasi oleh orang lain. Ya, kita punya rasa sungkan, rasa hormat kepada orang lain. Bahkan kalau kita sungkan sama orang itu menasihati kita atas hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, kita akan patuh dan hormat. Makanya datanglah tempat-tempat ibadah. Kalau punya masalah ya udah sharingkan sajalah, tidak ada masalah, supaya masalahnya bisa didoakan. Kalau misalnya masalahnya memang luar biasa berat gitu ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ini di ayat tema kita ya. Kita baca sama-sama sajalah ya, supaya Bapak Ibu nanti sayu-sayu matanya langsung ngantuk lagi. Ya, 1, 2, 3. Sampai kita semua
Amin. Nanti baca masing-masing ya, karena tadi ngocehnya enggak jelas gitu. Nanti dibaca ulang sendiri supaya kita paham dan mengerti. Ya, next. Di ayat yang ke-13 itu ditekankan ada dari ketiga ayat tadi, sebetulnya yang paling ingin Tuhan sampaikan atau tekankan di sini adalah ayat yang ke-13. Ya. Ayat yang ke-13 itu di situ disebutkan tentang kesatuan iman. Bapak Ibu ada di tempat ini karena punya satu pemahaman, yaitu satu iman. Amin. Bapak Ibu ada di tempat ini karena kita punya satu pemahaman yang diajarkan oleh gereja. Kita punya juru selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita beriman. Ya. Jadi kalau kita adalah bagian dari tubuh Kristus, maka bagian itu akan menjadi satu dalam satu kesatuan, yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya, next. Ya, kita cepat saja supaya kalau poin-poinnya sudah tersampaikan, kita tidak perlu basa-basi dan ulang-ulang lagi. Sampai semua telah mencapai kesatuan iman dan jemaat berpegang pada doktrin yang sama dan benar. Ya, jadi kita harus satu iman dalam pengajaran dan doktrin yang benar. Ya, doktrinnya pengajaran dalam pengajaran yang benar. Ya, Bapak Ibu, nanti di ayat yang ke-14, 15 itu ditekankan bahwa ada pengajaran yang tidak benar. Ada orang yang licik, ada orang yang sengaja menyerongkan kebenaran. Jadi tepatlah kalau Bapak Ibu ada di tempat ini mendengarkan pengajaran yang benar. Amin. Ya. Kesatuan iman itu bertumbuh di dalam kita, harus bertumbuh. Ini kan bukan iman yang mati. Kalau firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan mati. Kita ini iman yang harus progres, harus bertumbuh. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji, dapat, dahsyat itu. Makanya hamba-hamba Tuhan di sini tidak bisa membayangkan memindahkan gunung, akhirnya dibilang masalahmu yang segunung itulah yang dipindahkan, gitu ya. Tapi sesungguhnya yang Tuhan mau kita itu punya progres, bertumbuh di dalam Tuhan. Yaitu tadi dewasa rohani kita. Ya, iman itu harus diusahakan. Iman harus bertumbuh atau berproses. Ya, pada ayat 5 dan 6 ditegaskan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, di atasnya yang kita baca tadi di Efesus 4, ya. Ayat 5 dan 6. Sudah ditegaskan. Ya, kita sepakat. Kalau kita punya satu iman, kita kerjakan, kita ikuti prosesnya, kita mau bertumbuh. Ada yang tidak mau bertumbuh, banyak sekali. Dia hanya ngaku-ngaku Kristen. Ya, ada banyak di luar sana. Dia cuek dengan pertemuan ibadah, dia cuek dengan mendengarkan firman Tuhan. Yang penting KTP-nya Kristen. Tidak mau dia mau bertumbuh. Ya sama saja katanya. Gitu ya. Ini sangat menyesatkan. Ya, lanjut. Tidak cukup bagi kita jika hanya memiliki iman sebagai instrumen untuk mendapatkan keselamatan, persekutuan dengan Allah dan Kristus. Ya, iman percaya kita memahami bahwa tidak cukup kita mengimani lalu kita percaya saja, saya pasti diselamatkan. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Kata firman Tuhan, kerjakan keselamatanmu. Ya. Jadi salah satunya kita ada di tempat ini, kita dapat tugas aser, kita dapat tugas multimedia, kita dapat WL singer,
yang sedang mengerjakan keselamatan itu yang di gereja, yang lebih lagi di luar sana. Ya harus, sebab apa? Orang melihat dirimu, melihat Kristus hidup dalam dirimu. Jadi kita ini gambaran Tuhan, gambaran Kristus. Tadi kalau kita sebut pertumbuhan dewasa rohani, dimensinya rohani itu yang saya bilang di ruang gelap, itu sebenarnya kita sedang berjalan menuju keserupaan dengan Kristus itu. Kita harus serupa. Satu kali, biar Bapak Ibu nggak ngantuk nih, ada cerita. Teman saya tanya, Pak, PS umbu, tahu PS? PlayStation-nya. Udah nggak narik ya sekarang katanya. Kan pandemi dulu saya narik Grab. Ya. Oh udah, saya lagi sama istri mau buka usaha gitu. Usaha apa? Adalah jualan-jualan souvenir, tas. Oh yang bermerek ya? Ya begitulah. Kayaknya KW semua itu Pak katanya. Iya Pak, kalau asli saya pasti paling kaya di JKI BPCC. Lalu saya bilang gini, Pak, ini bukan bela diri saya. Pak, mau serupa dengan Tuhan Yesus? Mau. KW enggak? Iya, KW. Jangan salah dengan KW. Itu memang nomor 2. Kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan jadi Yesus. Serupa gambarnya. Ya kalau kita ngomong untuk dagangan, ya. Kalau dia masih berfungsi, ya sudah. Saya pakailah sesuai fungsinya. Gitu ya. Jadi keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi iman yang kita miliki sekarang ini, iman percaya kita yang sedang kita kerjakan ini, sebenarnya itu kata firman Tuhan apa? Bukan hasil usahamu. Ngeri enggak? Udah dapatnya gratis, dikasih karunia, masih tidak mau dikerjakan. Mau jadi orang bebal kita. Gereja kita ini puji Tuhan Bapak Ibu. Kita berjalan dari kesederhanaan sampai hari ini Tuhan berkati kita tanah. Bayangan saya itu akan menjadi gereja besar. Lah, kalau mau jadi gereja besar, kapasitas kita ini harus bertambah dong. Saya dulu tidak bisa khotbah di sini, sekarang saya bisa khotbah. Bertambah dong kapasitas saya. Caranya bagaimana? Ya belajar, berproses. Kesaksian tadi itu luar biasa tuh. Tapi kita puji Tuhan, tanahnya gratis loh, free. Tinggal bangun di atasnya. Bapak Ibu jangan lupa dukung doa. Dukung dana. Supaya kita cepat membangun. Nih kita lagi cari-cari nih, Pak Gembalanya lagi sama Bu Gembalanya lagi sibuk mencari untuk kita ibadah Jumat Agung itu. Kamis Putih istilahnya. Kita susah mencari gedung. Kita harus ke sana kemari, minta tolong ini, tolong hubungi ini. Gak ada yang siap. Dukung doa supaya kita dapat tempat ibadah nanti tanggal Kamis Putih ya. Tanggal 2 April ya Pastor ya, 2 April ya. Itulah susahnya. Makanya hari ini kalau tema firman Tuhan kita di bulan ini bertumbuh dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Itu maksud final dan tujuannya itu adalah supaya kita ini kapasitasnya ditambahkan. Supaya berkatnya juga ditambahkan. Ya. Jadi harus kita kerjakan iman yang kita dapatkan secara free dan gratis dari Tuhan. Dikerjakan, diusahakan, ya.
persekutuan dengan Allah. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita memiliki persekutuan dengan sumber segala sumber yang maha kaya, yang mampu menyediakannya pada waktunya Tuhan. Tapi itu tadi, kita harus siap. Kita harus menambah. Kita harus terus berjuang. Ya, kita tahu bahwa sumber dari segala sumber adalah Allah. Kita punya akses ke sana. Ya, persekutuan dengan Kristus, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, kita beriman di dalam Kristus, ada kasih di dalam hati kita. Tuhan berdiam di dalam hati kita. Satu kali kemarin kita di rumah duka, saya ngobrol-ngobrol sama Bu Milka, sama Pak Daniel, Bu Hangwat. Kan kita ngomong, iya ya yang disampaikan Pastor Erik itu kalau bicara tentang buah roh itu tidak cukup hanya satu ya. Kalau kita mau ngambil yang penguasaan diri aja, belum tentu itu bukan namanya buah lagi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang buah roh yang harus ada dalam setiap kita itu harus utuh menjadi buah. Gitu. Jangan sampai dia cacat. Jangan sampai buah yang sudah dipotong-potong. Ya. Jadi kita orang Kristen yang memiliki buah roh, buahnya harus utuh. Ya. Jadi kalau Tuhan udah diam di dalam kita, ya, maka kita harus utuh memperlihatkan karakter Kristus itu yang terbungkus dalam buah roh. Ya saya baca lagi, bukan buah-buah ya Pak ya, buah roh. Ya. Baik, next. Ya, poin yang kedua. Tadi kan di ayat yang ke-13 ini yang sebenarnya ditekankan, kenapa? Kalau poin ini kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita sudah melakukannya, 14-15 dengan mudah kita akan kerjakan. Ya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Maksudnya apa? Selama ini saya tahu kok Tuhan Yesus, saya tahu kok kalau konsepnya kekristenan kita Tritunggal. Saya paham, saya mengerti. Tapi firman Tuhan tegaskan lagi kepada kita. Pengetahuannya itu harus terus menerus, paham terus menerus. Jangan hari ini setelah kita dengarkan firman kita paham. Saya paham, saya mengerti tentang anak Allah itu, Yesus. Begitu sampai di luar, dapat dia tantangan baru. Tuhanmu kok manusia? Nah, gelap sudah. Gimana menjawabnya? Ya, makanya kita belajar mengerti anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kalau ada pertanyaan kita dapatkan seperti itu, kita punya jawaban karena kita sudah belajar dan kita sudah tahu. Ya, next. Ya, anak Allah itu adalah juru selamat saya, juru selamat Bapak Ibu. Anak Allah itu penebus saya dari dosa. Anak Allah itu yang menebus saya dari dunia maut. Kita harus paham ini. Nah, kalau setiap kali kita Natalan biasanya ini keluar nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamatnya lahir. Nah itu nanti kita dapat lagi tantangan di luar. Kok baru lahir juru selamatmu? Kita terus belajar. Ya, next. Ya, ini jawabannya. Ya. Pada mulanya adalah firman,
firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dia harus mengambil rupa manusia supaya saudara dan saya paham bagaimana memanggil yang kita percaya, yang tadi sumber segala sumber. Dari mana kita tahu bahwa sumber segala sumber itu Bapa? Ya Yesus yang ngajarin. Ya. Kalau Yesus tidak mengambil rupa manusia datang di antara kita, kita tidak akan tahu kita panggil apa itu sumber dari segala sumber. Mungkin kita akan teriak-teriak saja. Tapi Yesus mengambil rupa manusia dan menyatakan kepada kita, Allah kita yang sumber segala sumber, atau panggil dia Bapa. Relasinya jelas. Lebih dekat kita dengan Bapa kita. Ya. Kita tidak sedang berteriak kepada Allah yang tidak kita kenal, tapi yang kita kenal, yang kita sebut Bapa itu. Ya. Ada orang yang bertanya, kenapa harus jadi manusia? Dia kan maha kuasa. Tinggal katakan saja terjadi. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu ini dibuat serupa dengan gambarnya. Tidak dibuat seperti robot. Tidak dibuat seperti makhluk lain. Kalau serupa dengan gambarnya, tingkat penghargaannya tinggi sekali. Paham sampai sini? Bapak Ibu ini sangat berharga. Bahkan firman Tuhan, kita ini biji mata Tuhan. Kita harus mengerti itu. Jadi Tuhan yang sayang kepada kita, yang mau mengembalikan rupa rancangannya semula itu menjadi baik lagi, dia harus inisiatif atau punya kasih itu turun ke kita, menyatakan dirinya. Hebat enggak itu? Ajarannya luar biasa kekristenan. Tuhannya yang maha kuasa itu datang menyatakan dirinya kepada kita dengan cara mengambil rupa manusia. Supaya kita tahu cara hidup manusia. Ya. Satu hal Bapak Ibu yang paling saya ingat di dalam hati saya. Kata firman Tuhan tuh, dia itu hidup seperti manusia, merasakan kesakitan seperti saudara dan saya. Tapi dia tidak berdosa. Makanya kalau dia ngambil rupa manusia, dia mau melihatkan ini kepada saudara dan saya. Ini loh ketaatannya. Dia tidak akan tunduk pada kesesakan. Dia tidak berbuat dosa. Bangga ya punya Tuhan, punya Yesus. Kita beriman pada juru selamat yang luar biasa. Ya, orang boleh menghina cara matinya dia, caranya nih. Tapi dia bertahan, tidak melakukan satu dosa pun. Coba Bapak Ibu punya idol kan, punya idola masing-masing kan? Kira-kira ada kan? Punya teladan ini itu. Apakah mereka orang yang sempurna? Tidak. Di dunia ini satu orang pun tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan diri, memberikan teladan. Gini loh, kalau menjadi seperti dia. Tidak berdosa, kata firman Tuhan. Ya? Puji Tuhan. Kita lanjut. Pengetahuan tentang rahasia kerajaan Allah dan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai pada Wahyu, kita akan menyimpulkan bahwa perjanjian lama adalah nubuatan,
Perjanjian baru adalah penggenapan. Ya. Jadi di perjanjian baru itu kalau kita membaca itu ada banyak hal kerajaan Allah gitu ya. Saya umpamakan ini kepada orang yang lain, Tuhan memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan Allah. Itu berarti rahasia-rahasia disingkapkan kepada saudara dan saya. Ini karunia yang luar biasa. Yang tadinya kita tidak paham, tidak mengerti, Tuhan singkapkan, kita paham dan jadi mengerti. Ya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana apa nih? Rencana apa nih? Kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, jadi tadi saya cerita panjang, dia mengambil rupa manusia, lalu saya cerita dia mati tanpa berbuat satu dosa pun, itu rencana. Gambar manusia yang rusak oleh perbuatan satu orang masuk dalam rencana ini, dipulihkan kembali oleh satu orang yang tidak berbuat dosa ini. Kita paham sekarang, kita mengerti, oh iya ya, manusia itu udah rusak. Manusia itu jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan satu orang. Tetapi oleh ketaatan satu orang, kita dikembalikan kepada rancangan dan gambar semula. Amin. Ya, makanya firman Tuhan ini tadi ditegaskan, saudara dan saya harus mengerjakan proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Apa yang serupa? Mungkin Bapak Ibu bayangkan mukanya ganteng bercahaya. Tidak. Karakter Kristus yang ada dalam dirimu. Ekspresikan. Kan kita ini makhluk sosial. Bergaul di mana-mana, punya wawasan tinggi, punya pergaulan di luar sana. Ya, ekspresikan. Pernah Bapak Ibu lihat teman gereja? Diajak pergi ketemu teman, tiba-tiba marah, ngambul, pergi. Pernah? Seringnya. Ya ini. Dari sini diberikan pengertian. Tapi begitu dia nanti sudah bersosialita, bergaul di luar, hancur-hancuran. Hilang gambar rupa Allahnya. Karakter Kristusnya hilang. Ini hati-hati. Makanya saya bilang, kita di sini ini dibentuk. Kalau kita mendengarkan kata-kata firman Tuhan yang keras, ya memang itu. Nanti di ayat yang ke-14 itu Tuhan sudah bilang, saatnya kamu ini udah makanannya makanan keras. Bukan bubur lagi. Kamu bukan anak-anak lagi. Kamu sudah dewasa secara usia. Sesungguhnya kalau kita secara normal ya hidup manusia itu, kalau dia dewasa secara usia itu pasti hikmat bertambah terus. Seimbang. Saya menjadi bertumbuh dari remaja. Beda. Coba kita flashback lah bagaimana kehidupan remaja kita begitu sampai berumah tangga dan lain sebagainya. Beda. Ada progres, ada pertumbuhan. Makanya kalau kita di sini dilatih, ditegur, dibentuk, jangan tolak. Kalau Anda mau benci yang pembicara, benci aja lah gitu. Kau ngomong aja kau juga nggak beres. Saya kasih tahu. Yang paling berat untuk orang yang bicara di sini nih, menghidupi apa yang dikatakan. Kalau Bapak Ibu kan katakan yang apa yang dihidupi, itu ya. Ya, jadi kalau kita paham bagaimana Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia itu, kita juga akan menyikapi di dalam kehidupan sosial kita.
ketemu teman, bagaimana. Nah ini cerita lagi. Anak-anak saya ini kan tidak biasa mendengarkan kata-kata babi lu, kaleng lu, gitu. Nggak biasa di rumah. Begitu mereka datang, habis keluar sama teman-teman, Pak, teman saya kasar kali, ngomongnya binatang aja. Ya memang begitu di luar, cara bergaulnya, woi jeng sini, ya. kaleng ini. Itu memang begitu. Tetapi anak-anak kita yang kita bentuk di rumah tidak pernah mendengarkan kata-kata itu, kan kaget mereka. Oh iya ya, ternyata di luar sana orang itu seperti ini. Ya. Nah, ada banyak hal yang menjadi perenungan kita hari ini. Kehidupan suami istri. Luar biasa. Istri terlalu benar. Gitu. Ya. Itu bentuk tanda sayang dari suami. Itu. Karena suami itu punya karakter Kristus. Istri masih belajar. Ya, tapi itu proses. Bapak Ibu percayalah. Kemarin Pastor Isa ngomong, Pastor Erik ngomong, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sampailah saya pada perenungan saya. Ya bagus kalau besinya tidak keratan. Kalau keratan bagaimana bisa bentuk? Ya makanya ya udah, kalau sudah tidak bisa dibentuk, bawa dalam Tuhan, bawa dalam doa, tetap mengayomi dia. Ya gitu, suatu saat nanti juga dia akan bisa menjadi berguna. Gitu ya. Ya kita lanjut. Ya ini kita masuk ke poin yang ketiga, kedewasaan penuh. Ya sama. Dewasa penuh itu menuju kepada tingkat gimana kita itu harus serupa dengan karakter Kristus. Next. Ya. Menyiratkan keutuhan dan keseluruhan yang merujuk pada keserupaan dengan Kristus. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, menyirat keutuhan dan keseluruhan yang merujuk pada keserupaan dengan Kristus. Standarnya keserupaan dengan Kristus. Tetapi untuk sampai sana kita ini kan diajarkan untuk terus berproses. Berprosesnya seperti apa? Ya ini tadi. Mengenakan manusia baru. Buang manusia lama. Manusia lama itu apa? Sifat dosa. Kalau tadi andanya sangat ringan tangan kepada suami atau istri, sekarang ringan tanganlah untuk kasih uang lah. Nah, gitu ya. Sekarang ringan tangan untuk memberi. Tinggalkan sifat lama kita, kenakan sifat baru kita. Kalau sifat lama itu kalau udah menjurus kepada sifat-sifat dosa, buang, kenakan manusia baru. Ya. Karena kita ini adalah gambar Khalik. Ya, lanjut. Ya. Terus bertahan dalam proses Tuhan karena tidak ada masa berlakunya selagi kita masih hidup. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya katakan tadi, kita tidak ada lulusnya, ya. Proses kedewasaan rohani kita ini sampai kita bawa mati. Ingat ya, sampai kita bawa mati. Rasul Paulus menulis ini karena dia sudah mengalami. Kalau Bapak Ibu dengar cerita
dari hamba Tuhan di sini, dari teman-teman pendeta, atau baca di firman Tuhan, Rasul Paulus itu orang yang lebih jahat dari kita. Di sini mungkin tidak ada yang pembunuh. Ada yang pembunuh? Ya, pembunuh cinta ada. Yeah. Tapi pembunuh-pembunuh seperti Rasul Paulus, saya yakin tidak ada. Tetapi begitu dia ditangkap Tuhan, dia kenal Tuhan, apa yang terjadi? Ya itu tadi. Kenakan manusia baru. Buang sifat dosanya. Ini luar biasa. Ya. Filipi, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Telah memperoleh hal ini atau telah yes, berlari-lari pada tujuan memperoleh kasih karunia Yesus Kristus, keselamatan dalam Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, saya ada di tempat ini, Bapak Ibu mendengarkan saya berkata-kata di tempat ini. Itu ada kita sedang mengerjakan untuk ya ini menjadi manusia baru untuk diproses, untuk diajarkan dan berlari-lari pada tujuan kita. Setiap kita kan harus punya tujuan ini, ya. Jangan-jangan datang gereja hanya karena mau menikah. Itu sering kali. Saya dulu pas mau menikah baru datang ke gereja. Oh, kamu karena mau menikah ya Pak. Tapi puji Tuhan, kalau orang gereja itu kan ya sudah karakter Kristus, melayani, mengasihi. Iya Pak. Jadi istri saya ini katekesasi 6 bulan sekolah. Luar biasa. Akhirnya dia lebih tahu dari saya. Kan diajarkan. Nabi kecil, nabi besar, semua 6 bulan. Luar biasa. Jadi nanti gereja kita juga harus begitu Pak Pastor ya. Ya. Kalau ada yang datang mau menikah ya sekolah dulu minimal. Ya. Ya. Ya, tahu kita tujuannya, tahu kita finishnya. Memang kalau misalnya kita memang akhir hidup kita harus sudah sampai pada waktunya, ya udah, kita sudah siap, siap. Ya, jadi kita ini, ya oke, kenakan manusia baru. Jangan manusia lama. Kalau Bapak Ibu masih kenakan manusia lama, wah pasti Ibu pasti marah-marah. Satu kali ini cerita di ujung khotbah. Ya. Saya bercanda sama, ada Korobi, nggak ada. Pak, gimana caranya diet supaya turunkan badan? Beliau bilang gini, gampang Pak, masuk aja di kamar, tarik bajunya di depan cermin, baru pukul-pukul. Bikin malu. Nah kemarin saya dibikin malu sama WL-nya. Gendang. Tapi dia cerdik. Julius duluan, baru saya. Jadi kita ya sudah, have fine aja. Kita senang aja menikmati. Ya orang kita lagi suka cita. Ya siapa tahu dia kecil, ya kan gitu. Ya, kita juga harus merespon dengan kalau memang suasananya ya kita harus terbawa dengan suasana itu. Jangan tersinggung. Ya, oke, next. Nah, 3 poin tadi kita sudah paham dan mengerti
Maka pas kita masuk di dalam poin yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ingat ya, ada banyak orang yang ingin menyesatkan Bapak Ibu. Ada banyak orang yang ingin mencelakakan Bapak Ibu. Saya berdoa kita di sini tidak saling mencelakai. Ya, tidak boleh. Kita ini tadi sudah disampaikan, bagian dari tubuh Kristus dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Jadi kita bukan hanya di gereja saja kita menjadi bagian tubuh Kristus, di luar sana juga bagian dari tubuh Kristus. Melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan baik. Ya. Ada orang licik di sekitar kita. Ini juga kita perlu waspadai. Ini lebih mengarah kepada kerohanian kita. Tapi seringkali belum masuk ke dalam rohani kita, materinya dulu, fisiknya dulu kita dikerjakan. Saya ini seringkali bercanda. Saya jadi ingat, saya ini kan dibilang kalau di sini PS murah senyum. Ya. Tahu PS? PlayStation. Ya. PS pura senyum. Ya saya ini orangnya suka senyum dan suka bercanda dan suka bergurau. Kadang-kadang saya suka berlebihan. Nah untuk ada ini alarmnya nih istri nih. Pak ingat Pak jangan sering. Saya kan sering larinya ke fisik. Gitu. Kalau lagi duduk desaan sedikit, oh ini terlalu berat nih. Kadang gitu. Ya, tolong dimaafkan, bercandanya kelewatan. Ya, tolong dimaafkan. Oke, Bapak Ibu, yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau ke Tuhan, Kristus adalah kepala, seharusnya Dialah yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Amin? Ya. Oke, saya minta pemain musik. Bapak Ibu, tekunlah berproses supaya kita bertumbuh. Terus belajar firman Tuhan. Terapkan kasih dalam berelasi sehingga kesatuan tubuh Kristus terpelihara. Ya, kita diikat dengan satu kasih supaya kita menjadi bagian tubuh yang utuh. Ya, yang di atasnya adalah Yesus Kristus sebagai pengendali kita, sebagai kepala kita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari teman kita berdiri, kita angkat satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
Bapak Ibu, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu di tempat ini. Apapun masalahmu, kesehatankah, ekonomikah, rumah tangga, anak-anakkah, pendidikan anak-anakkah, saya ingin berdoa supaya kau menjadi orang yang kuat, supaya kita semua menjadi orang yang mau diproses. Kita setia, taat sampai akhir. Kita angkat satu pujian ini lagi. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan. Dari sini saya akan mendoakan Bapak Ibu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang memeteraikan di setiap hati kami masing-masing. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap pergumulan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang punya pergumulan sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang punya pergumulan dalam rumah tangganya, Tuhan pulihkan. Yang punya pergumulan dalam ekonominya, Tuhan juga akan bangkit dan pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dan hikmat pengertian Tuhan terus ada bagi setiap kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi mulai hari ini kami menjadi pelaku firman. Di dalam satu nama kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus berkati. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mendengar miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Daya mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami boleh menikmati berkat firman Tuhan dan kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami sungguh percaya perlindungan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengantarkan kami di tempat ini, kami rindu Tuhan. Berkat itu juga akan terus terjadi. Kami boleh pulang dan tiba ke rumah kami masing-masing, tak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati anak-anak generasi penerus dari keluarga dan juga gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.